Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar antum lebih berprestasi lagi dan antum lebih banyak diterima lagi di tengah masyarakat, benar-benar bermanfaat, maka ada beberapa kekuatan yang harus dibangun dalam hidup ini. Yang pertama adalah quwwatus silah billah, kemampuan kekuatan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui quwwatul iman, kekuatan iman. Salah seorang ulama namanya Syekh Hisam Humaidah mengatakan karena iman yang pertama adalah yunawwirul qulub. Iman bisa menerangkan hati, nyangan hati. Iman bisa yubaddidus syahawat, bisa memecah hawa nafsu yang kadang menyesatkan kita. Yang ketiganya adalah yuqawwimus suluk, meluruskan akhlak kita. Yang keempatnya adalah yahillul muskilat, mampu menyelesaikan segala problema kehidupan. Dan yang selanjutnya iman ini adalah yatakhatta al-hudud al-ardiyah, al-maqayis al-ardiyah, bisa melampaui parameter-parameter keduniaan. Anda boleh merancang ini, tapi iman bisa melampaui. Ya, contohnya Rasulullah ketika di Gua Sur, urusan manusia seakal Nabi kudu katewat, tapi dengan kekuatan iman, perhitungan manusia bisa kalah. Ketika perang Uhud, ketika perang Badar, kekuatan yang tidak seimbang dalam ukuran manusia, cek logika akal itu mungkin menang, tapi dengan iman, pertimbangan hitungan akal bisa terlampaui. Yubaddidu atau yatakhatta al-maqayis al-ardiyah, bisa melampaui, bisa menghalau segala pertimbangan logika akal manusia dalam urusan dunia. Ini iman. Maka quwwatus silah billah ini menjadi mutlak. Quwwatus silah billah dengan quwwatul iman dan quwwatut ta'ah, ketaatan tadi, kepatuhan ibadah ke Allah, ini menjadi pusat. Ya. Yang kedua diantaranya adalah quwwatus silah bil Islam. Apa? Al-iltizam, komitmen dengan nilai-nilai ajaran Islam. Quwwatus silah billah, quwwatus silah bil Islam, komitmen. Quwwatus silah bil Rasul, kuat hubungan kita Rasul. Bagaimana kita al-ittiba, mengikuti dan menteladani. Bagaimanapun antum, dimanapun berada, dalam kondisi apapun berada, Rasul tetap adalah menjadi figur sentral kita dalam berbagai hal. Kita tidak bisa mengabaikan itu. Kalau orang lain sudah membanggakan Rasul, kenapa kita tidak? Kenapa kita malah jadi bangga dengan orang Barat ketika orang Barat sudah mulai dengan figur Rasulullah? Yang selanjutnya adalah quwwatus silah bil insan, memiliki kuatnya komunikasi dengan sesama manusia. Quwwatus silah bil insan, bingkainya adalah hadis Rasul. Ada adab. Apa? Laisa minna malam yuwakkir kabirona walam yarham saghirana. Bukan umat kami yang tidak bisa menghormati orang tua dan tidak menyayangi orang yang kecil. Itu bingkai komunikasi hadis Rasul. Inilah cara berkomunikasi. Bagaimana komunikasi antum, orang tertarik, orang seneng, orang simpati. Jangan sampai baru bertemu sekali orang sudah enak, sudah kecewa. Kemudian ada lagi hadis lain, Rasul mengatakan khatibun nasa ala qadri uqulihim, pendekatan konsep keun eta mah jangan lupa lalinter, adu konsep nilai. Khatibun nasa bilogati qaumihim, pendekatan budaya tadi. Mungkin satu waktu ketika masuk di mana antum harus pakai kopiah, di dieu teu anaon. Tapi ketika masuk di satu lingkungan, kadang-kadang kopiah jadi masalah. Tadi akan pengalaman sholat. Katiluna anjiluna samana silahum. Ini pendekatan sosial. Ada 3 pendekatan: konsep, budaya, sosial. Jadi kuwatul ittisal bin nas, kuwatus silah bin nas, kekuatan komunikasi sesama manusia dalam rangka kita ini sebagai misi dakwah. Dalam rangka misi dakwah. Akang lihat salut dengan cara komunikasi orang Nasara. Di Banjar ada seorang dokter namanya Dokter Budi, dokter gigi. Dia luar biasa komunikasi. Akang beberapa kali
ya tadi itu sakit gigi saking baiknya komunikasi jeung akan berbalik kali itu teu bayar nganter gitu ya ustaz nyebut ustaz atau Pak Haji kadang nyebut gitu. Bahkan suatu waktu nawarkeun ka akang bantuan materi sumbangan di gereja ngan ku akang teu diterima eta mah ka masyarakatkeun bagaimana mereka membangun komunikasi menarik simpati. Nah, akang nitip ke antum semua nanti ke depan. Pepeujeut komunikasi ulah saenakna urang. Tapi bagaimana yang kita komunikasi itu dia menjadi enak oleh kita. Menjadi enak oleh kita. Nah, ini karena antum sudah yang rata-rata jadi mahasiswa, sudah perguruan tinggi, antum tahu bagaimana mungkin banyak pelajaran-pelajaran yang antum tahu, tapi semakin tinggi ilmu yang kamu miliki, semakin merunduk. Perlihatkan kuwatul akhlak, kekuatan akhlak. Disinilah percepatan dakwah Rasul sampai 23 tahun selesai karena dengan akhlak yang baik dan cara taat ke Allahnya baik, dengan komitmen nilai Islamnya baik, dengan cara komunikasi dengan masyarakat pun baik, maka Allah Ta'ala memberikan kepercayaan penuh pada Rasul sehingga berbagai langkah dakwah diiringi dengan kemenangan. Karena tadi kuwatul akhlak itu performan, tampilan yang menarik. Jangankan orang Islam, orang kafir pun tertarik dengan tampilan Rasulullah. Ke depan kade jeung pang-pangna nitip kabatur kade. Jangan nganggap enteng komunikasi. Percuma antum banyak komunikasi tapi orang malah jadi tidak simpati. Bagaimana komunikasi antum menjadikan orang simpati? Akan mendirikan pesantren dari nol besar, tidak punya modal apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, akan tidak punya modal latar belakang aki, bapak, sebagai ustaz, sebagai kiai punya pesantren, tidak. Tapi benar-benar akan merangkak, merayap, memulai membangun pesantren. Dengan tahun 95 akan memulai melangkah buat pesantren, membangun kepercayaan di masyarakat. Dan akang tidak pernah sulaya janji. Alhamdulillah, salah satunya adalah pengajian Sabtuan. Itu sudah berdiri sekitar 18 tahun, dimulai 96 pengajian itu sampai hari ini alhamdulillah kita jaga. Nah, maka insya Allah ini tausiah di bapak ke anak yang ingin dipakai di sini komunikasi kepesantrenan, bukan kemahasiswaan. Antum posisi ini adalah hubungan kita, hubungan santri dengan pengurus yang ada di sini, ya. Tolong posisi antum di sini santri, maka komunikasi kepesantrenan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.